Kaya mendadak berkat pesugihan tuyul. Salmah dan Teddy punya segalanya, tapi harga yang dibayar sangat mahal. Saat Salmah kabur meninggalkan perjanjian, teror dimulai. Suami tewas mengenaskan, tapi kutukan itu tak berhenti di sana. Apa yang akan terjadi pada Salmah? Ikuti kisah selengkapnya. Angin malam di Demak berdesir, membawa serta bau tanah basah dan bisikan-bisikan tak kasat mata. Di sebuah gubuk reot di pinggir desa, Teddy dan Salmah meringkuk di atas tikar usang. Dingin menusuk tulang, tapi lebih dingin lagi adalah tatapan merendahkan dari tetangga yang masih terbayang di benak mereka. Sudah bertahun-tahun mereka hidup dalam kemiskinan yang mencekik, seolah takdir memang sengaja mengikat mereka pada penderitaan ini. Teddy, dengan tubuh kurus dan wajah lelah, menatap kosong ke langit-langit yang bocor. Sementara Salmah, bahunya bergetar menahan isak tangis yang tak kunjung berhenti. "Sampai kapan kita harus seperti ini, Mas?" Lirih Salmah, suaranya serak. "Aku sudah tidak tahan lagi. Setiap hari, setiap langkah, selalu ada saja yang merendahkan kita. Kemarin, Bu RT bahkan terang-terangan bilang kita ini cuma benalu desa." Teddy menghela napas panjang. Ia tahu betul apa yang dirasakan istrinya. Hinaan itu bagai belati tumpul yang terus mengikis harga diri mereka. Dulu, ia pernah mencoba melawan, membela diri, tapi hanya dibalas tawa sinis dan ejekan yang lebih pedas. Akhirnya, ia hanya bisa menunduk, membiarkan cacian itu menembus kulit dan mengendap di hati. Mereka bekerja keras membanting tulang, dari pagi hingga petang, tapi hasilnya tak pernah cukup untuk sekadar makan layak, apalagi memperbaiki gubuk mereka yang nyaris roboh. "Sabar, Salmah," kata Teddy, mencoba menenangkan, meskipun hatinya sendiri berdarah. "Pasti ada jalan. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya." Salmah menggeleng lemah. "Jalan apa, Mas? Kita sudah mencoba segalanya. Pinjam uang, tidak ada yang mau memberi. Mencari pekerjaan lain, selalu ditolak karena kita tidak punya apa-apa. Aku lelah, Mas. Lelah sekali." Malam itu, percakapan mereka berlanjut hingga larut. Mereka mengenang masa lalu, saat mereka masih muda dan penuh harapan. Kini, harapan itu terasa seperti debu yang berterbangan, sulit digenggam. Di tengah keputusasaan yang mendalam, sebuah bisikan gelap mulai merayap dalam pikiran Teddy. Bisikan tentang jalan pintas, tentang kekayaan yang bisa didapatkan dengan cepat, meskipun harus melalui cara yang tidak wajar. Awalnya, ia mengusirnya jauh-jauh. Itu dosa, itu haram. Tapi semakin malam, semakin kuat bisikan itu menghantuinya. Bagaimana jika ini satu-satunya cara? Bagaimana jika ini adalah takdir yang harus mereka jalani untuk keluar dari penderitaan ini? Teddy melirik Salmah yang sudah terlelap, wajahnya sembab bekas tangisan. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Sesuatu yang drastis. Pagi berikutnya, hinaan kembali menyapa. Saat Salmah hendak mengambil air di sumur umum, ia mendengar bisik-bisik tetangga. "Lihat itu si Salmah, bajunya itu-itu saja. Pantas saja suaminya tidak bisa apa-apa, istrinya saja tidak becus mengurus diri." Suara itu menusuk, membuat Salmah buru-buru menunduk dan mempercepat langkah. Di pasar, Teddy pun tak luput dari cibiran. Ketika ia mencoba menawar harga sayuran, si pedagang langsung menyahut sinis. "Sudah miskin, banyak tingkah. Beli saja yang murah, jangan banyak protes." Wajah Teddy memerah menahan malu, tangannya mengepal erat. Pulang ke gubuk, suasana di antara mereka terasa berat. Hinaan hari itu terasa lebih menyakitkan dari biasanya. Mereka makan nasi aking dengan lauk seadanya dalam diam, hanya suara jangkrik yang menemani. Teddy tak sanggup lagi melihat mata Salmah yang penuh keputusasaan. Ia tahu, batas kesabaran mereka sudah di ujung tanduk. "Salmah," Teddy memecah keheningan, suaranya nyaris berbisik. "Bagaimana kalau kita coba cara lain?" Salmah mengangkat kepalanya, menatap Teddy dengan tatapan kosong. "Cara apa lagi, Mas? Mencuri? Aku tidak mau jadi pencuri." Bukan mencuri." Teddy ragu-ragu. Aku dengar-dengar. Ada jalan lain untuk mendapatkan kekayaan. Jalan pintas." Salmah mengerutkan kening. "Jalan pintas apa?" Teddy menelan ludah. Pesugihan tuyul."
Mata Salmah membulat. Astagfirullah, Mas. Itu syirik. Itu dosa besar. Aku tidak mau. Tapi Salmah, pikirkan baik-baik. Teddy meraih tangan istrinya. Kita sudah mencoba segalanya. Kita sudah berdoa, bekerja keras, tapi tidak ada yang berubah. Kita terus-terusan dihina, diinjak-injak. Apa kita mau hidup seperti ini sampai mati? Apa kita mau anak cucu kita nanti juga merasakan penderitaan yang sama? Kata-kata Teddy menghantam Salmah telak. Ia membayangkan anak-anak mereka nanti, jika mereka punya, harus merasakan pahitnya kemiskinan dan hinaan. Hati Salmah bergejolak, antara ketakutan akan dosa dan keinginan untuk hidup layak. Bisikan gelap yang tadinya hanya menghantui Teddy, kini mulai merasuki pikiran Salmah. Mereka berdebat panjang malam itu, suara mereka rendah agar tak terdengar tetangga. Akhirnya, setelah berjam-jam pergulatan batin, Salmah menghela napas panjang. Baiklah, Mas. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak tahu siapa yang bisa membantu kita. Teddy tersenyum tipis, senyum yang terasa pahit. Aku sudah mendengar kabar. Ada seorang dukun di ujung desa seberang. Katanya, dia bisa membantu kita. Keesokan harinya, dengan langkah berat dan hati yang dipenuhi campuran ketakutan dan harapan, Teddy dan Salmah meninggalkan gubuk mereka, menuju ke arah yang gelap, ke arah yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Perjalanan menuju rumah dukun terasa sangat panjang. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan pundak mereka. Rumah dukun itu terletak di pinggir hutan, jauh dari pemukiman warga, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Bangunannya terbuat dari kayu tua yang lapuk, dengan atap ilalang yang ditumbuhi lumut. Aroma kemenyan dan bunga melati yang menyengat langsung menyambut mereka saat mendekati pintu. Suasana mistis begitu kental, membuat bulu kuduk Salmah merinding. Seorang lelaki tua dengan rambut gondrong acak-acakan dan jenggot putih panjang muncul dari balik tirai. Matanya tajam, seolah mampu menembus isi hati mereka. Sudah kuduga kalian akan datang, katanya dengan suara serak, tanpa senyum sedikit pun. Masuklah. Teddy dan Salmah saling pandang, lalu melangkah masuk dengan ragu. Di dalam, ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh beberapa lilin yang berkedip-kedip. Sesajen bertebaran di sudut-sudut ruangan, menambah kesan angker. Dukun itu duduk bersila di depan sebuah meja kecil, menatap mereka lekat-lekat. Kalian datang untuk kekayaan, bukan? Tanya dukun itu, suaranya rendah. Kekayaan yang instan, yang bisa mengubah nasib kalian dalam sekejap. Teddy mengangguk. Benar, Ki. Kami sudah lelah hidup miskin. Kami ingin hidup layak, tidak dihina lagi. Dukun itu tersenyum tipis, senyum yang membuat Salmah bergidik. Kekayaan itu ada harganya. Kalian harus siap membayar. Apa syaratnya, Ki? Tanya Teddy, tak sabar. Dukun itu menatap Salmah. Kau, Nyi, setiap malam Jumat Kliwon, kau harus menyusui tuyul yang akan kuberikan. Dia akan datang sendiri ke kamarmu. Dan kau, Nak, dukun itu beralih menatap Teddy. Setiap malam Jumat biasa, kau harus mempersembahkan seekor kambing hitam. Darahnya harus segar, dan dagingnya harus kau kubur di bawah pohon beringin tua di belakang rumahmu. Salmah terkesiap. Menyusui tuyul? Itu terdengar menjijikkan dan mengerikan. Wajahnya pucat pasi. Tidak, Mas. Aku tidak mau, bisiknya pada Teddy. Teddy menggenggam tangan Salmah erat. Sabar, Salmah. Ini demi kita. Demi masa depan kita. Ia menatap dukun itu. Kami setuju, Ki. Kami akan lakukan apapun. Dukun itu mengangguk puas. Bagus. Besok malam Jumat Kliwon pertama, tuyul itu akan datang. Ingat, jangan pernah melanggar perjanjian. Jika kalian melanggar, dia akan menuntut lebih dari sekadar kambing hitam. Ritual awal pun dimulai. Dukun itu merapal mantra-mantra dalam bahasa yang tak dimengerti, mengoleskan minyak berbau aneh ke dahi Teddy dan Salmah. Di tengah ritual, Salmah merasa ada hembusan angin dingin di kakinya, dan sekilas, ia melihat bayangan kecil melintas di sudut mata, menghilang begitu saja. Itu tuyulnya. Perjanjian berdarah itu telah dimulai. Mereka pulang dengan hati yang campur aduk,
antara ketakutan yang mencekam dan secercah harapan akan kehidupan yang lebih baik. Malam Jumat Kliwon pertama tiba. Salmah tidak bisa tidur. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Teddy mencoba menenangkannya, tapi ia sendiri pun tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Tepat tengah malam, sebuah hawa dingin menyelimuti kamar mereka. Salmah merasakan sesuatu merayap naik ke atas ranjang, lalu ke dadanya. Ia memejamkan mata erat-erat, menahan napas. Rasa jijik dan takut bercampur aduk saat ia merasakan sentuhan dingin di putingnya. Ia tidak berani membuka mata, hanya bisa menggigit bibir menahan diri. Setelah beberapa saat, sentuhan itu menghilang, dan hawa dingin pun lenyap. Salmah membuka mata, tubuhnya lemas. Teddy memeluknya erat. Sudah, Salmah, sudah selesai. Keesokan harinya, keajaiban aneh mulai terjadi. Teddy menemukan uang tunai tergeletak di bawah bantalnya. Jumlahnya tak masuk akal. Salmah menemukan perhiasan emas di dalam lemari yang dulunya kosong melompong. Mereka saling pandang, tak percaya. Ini benar-benar terjadi. Dalam hitungan minggu, kekayaan mereka berlipat ganda. Teddy memutuskan untuk membuka toko kelontong, yang dalam sekejap menjadi toko terbesar dan terlengkap di Demak. Salmah membeli tanah yang luas, membangun rumah megah yang paling mencolok di desa. Perubahan drastis ini tentu saja membuat warga desa terkejut. Dari yang tadinya dihina dan dicemooh, Teddy dan Salmah kini menjadi juragan yang disegani. Tetangga-tetangga yang dulu merendahkan mereka, kini datang dengan senyum manis, mencoba menjilat, memuji-muji kesuksesan mereka. Teddy dan Salmah menikmati setiap momen itu. Rasa sakit hati yang dulu mereka rasakan, kini terbalaskan dengan status sosial yang tinggi. Namun, kekayaan itu juga membawa perubahan pada diri mereka. Senyum tulus di wajah mereka terganti dengan seringai angkuh. Kata-kata lembut berganti menjadi perintah-perintah yang tajam. Teddy menjadi lebih dominan dan sombong, sering membentak karyawannya dan memamerkan harta kekayaannya. Salmah pun tak kalah. Ia gemar memamerkan perhiasan dan pakaian mewahnya, menatap rendah para tetangga yang dulu menghinanya. Setiap malam Jumat, ritual itu terus berlanjut. Teddy dengan patuh menyembelih kambing hitam, mengubur darahnya di bawah pohon beringin tua. Sementara Salmah, meskipun rasa jijik itu tak pernah hilang, tetap menyusui tuyul. Ia memejamkan mata setiap kali tuyul itu datang, membayangkan tumpukan uang dan perhiasan yang menanti mereka. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada perasaan kosong yang mulai tumbuh. Kekayaan ini terasa hambar, dan ia mulai merasa muak dengan perjanjian gelap itu. Kehidupan mewah Teddy dan Salmah terus berlanjut. Rumah megah mereka kini dilengkapi dengan segala perabot mahal, dan kendaraan mewah terparkir di halaman. Teddy semakin sibuk dengan bisnisnya yang terus berkembang pesat. Ia sering bepergian keluar kota untuk urusan dagang, meninggalkan Salmah sendirian di rumah besar mereka. Kesepian mulai merayapi hati Salmah. Meskipun bergelimang harta, ia merasa hampa. Teddy yang dulu selalu ada untuknya, kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan urusan bisnis dan teman-teman barunya yang juga kaya raya. Di tengah kesepian itu, muncullah Rudy. Rudy adalah karyawan baru di toko kelontong Teddy, seorang pemuda tampan dengan senyum menawan dan tutur kata yang lembut. Ia selalu sigap membantu Salmah, mendengarkan keluh kesahnya, dan memberikan perhatian yang selama ini dirindukan Salmah dari Teddy. Perlahan tapi pasti, benih-benih cinta terlarang mulai tumbuh di hati Salmah. Ia merasa nyaman dan bahagia setiap kali bersama Rudy. Awalnya, Salmah mencoba melawan perasaan itu. Ia tahu ini salah. Ia sudah bersuami. Tapi godaan itu terlalu kuat. Rudy selalu ada saat ia merasa kesepian. Saat ia merasa jijik harus menyusui tuyul setiap malam Jumat. Saat ia merasa muak dengan kesombongan Teddy. Rudy adalah pelarian. Sebuah oase di tengah gurun kemewahan yang hampa. Akhirnya, Salmah menyerah pada perasaannya. Mereka pun menjalin hubungan gelap di belakang Teddy. Setiap kali Rudy memeluknya, Salmah merasa seolah beban berat di pundaknya terangkat. Ia mulai membayangkan hidup baru bersama Rudy, hidup yang bebas dari tuyul, bebas dari Teddy, dan bebas dari perjanjian gelap yang mengikatnya. Rudy, yang melihat betapa kaya raya Salmah, juga mulai menghasutnya. Kenapa Nyi Salmah harus terus-terusan terikat dengan perjanjian kotor itu? Kenapa harus terus-terusan melayani makhluk menjijikan itu? Kita bisa pergi, Nyi.
Kita bisa memulai hidup baru di tempat lain, dengan semua harta yang Nyi punya. Kita bisa hidup bahagia tanpa gangguan siapapun. Kata-kata Rudy bagai racun manis yang merasuki pikiran Salma. Ia semakin yakin bahwa ini adalah jalan keluar. Ia akan meninggalkan Teddy, meninggalkan Tuyul, dan memulai hidup baru yang bersih bersama Rudy. Rencana pelarian pun mulai disusun secara rahasia. Salma diam-diam mengumpulkan uang dan perhiasan, menyimpannya di tempat yang aman. Ia merasa lega sekaligus takut, tapi keinginan untuk bebas jauh lebih besar dari ketakutannya. Rencana pelarian itu disusun dengan sangat rahasia. Salma dan Rudy sering bertemu di luar jam kerja, di tempat-tempat tersembunyi, untuk membahas detailnya. Mereka berencana pergi ke kota besar yang jauh dari Demak, memulai hidup baru tanpa ada yang tahu masa lalu mereka. Salma sudah mengumpulkan sebagian besar harta kekayaan mereka, menyimpannya dalam tas-tas besar yang siap dibawa kapan saja. Ia bahkan diam-diam menjual beberapa perhiasan mahal Teddy tanpa sepengetahuannya. Malam yang ditentukan akhirnya tiba. Malam itu adalah malam Kamis, sehari sebelum malam Jumat. Salma menunggu Teddy tidur pulas. Jantungnya berdebar kencang, tangannya gemetar saat ia memasukkan barang-barang terakhir ke dalam tas. Ia melirik Teddy yang terlelap, tidak ada sedikit pun rasa bersalah di hatinya. Yang ada hanya keinginan kuat untuk bebas. Tepat pukul 2 dini hari, Rudy datang menjemput dengan sebuah mobil sewaan. Salma dengan hati-hati menyeret tas-tasnya keluar rumah, lalu masuk ke dalam mobil. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak mengucapkan selamat tinggal. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari rumah ini, dari Teddy, dan dari tuyul yang menjijikan itu. Mobil melaju pelan, meninggalkan rumah megah yang dulunya adalah impian mereka. Pagi harinya, Teddy terbangun dengan perasaan aneh. Rumah terasa sepi. Ia memanggil-manggil Salma, tapi tidak ada jawaban. Ia mencari ke seluruh penjuru rumah, tapi Salma tidak ada. Tas-tas Salma, perhiasan-perhiasan yang sering dipakainya, semuanya hilang. Teddy langsung menyadari apa yang terjadi. Salma telah pergi. Ia telah meninggalkannya. Kemarahan dan kepanikan melanda Teddy. Bukan hanya karena pengkhianatan Salma, tapi juga karena konsekuensi dari kepergiannya. Malam itu adalah malam Jumat. Dan Salma tidak ada untuk menyusui tuyul. Teddy mencoba menghubungi Salma, tapi ponselnya tidak aktif. Ia mencoba mencari Rudy, tapi Rudy pun menghilang. Teddy mondar-mandir di dalam rumah, cemas. Ia tahu, tuyul itu tidak akan suka jika perjanjiannya dilanggar. Ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir jernih. Mungkin ia bisa mencari pengganti Salma? Atau mungkin tuyul itu akan mengerti? Namun, saat malam Jumat tiba, hawa di dalam rumah terasa semakin dingin dan mencekam. Teddy merasakan kehadiran yang berbeda dari biasanya. Bukan lagi kehadiran yang familiar, melainkan kehadiran yang dipenuhi amarah. Ia tahu, tuyul itu marah. Dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketegangan memenuhi setiap sudut rumah, menunggu amukan yang tak terhindarkan. Malam Jumat itu terasa sangat panjang dan mencekam bagi Teddy. Ia duduk di ruang tengah, mematikan semua lampu, hanya menyisakan satu lilin yang berkedip-kedip, seolah ikut merasakan ketakutannya. Ia mencoba berdoa, membaca ayat-ayat suci, tapi suaranya bergetar dan pikirannya kacau. Hawa dingin di rumah semakin menusuk, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengintai. Tepat tengah malam, suara tawa cekikikan yang mengerikan memenuhi ruangan. Suara itu bukan tawar yang anak kecil, melainkan tawa yang dingin dan penuh dendam. Teddy langsung tahu, tuyul itu datang. Dan kali ini, ia datang bukan untuk meminta susu, melainkan untuk menuntut balas. Salma, Salma, kau di mana? Suara tuyul itu terdengar seperti bisikan angin, namun begitu jelas di telinga Teddy. Aku lapar. Aku butuh susuku. Kenapa kau pergi? Teddy mencoba menjawab. Dia pergi. Dia tidak ada di sini. Tawa tuyul itu semakin keras. Kali ini terdengar lebih marah. Kau berbohong. Kau menyembunyikannya. Kau melanggar perjanjian. Tiba-tiba, lilin di depannya padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Teddy merasakan hembusan angin dingin yang sangat kuat, diikuti dengan suara benda-benda jatuh dan pecah di sekelilingnya.
Ia mendengar langkah-langkah kecil yang cepat mengelilinginya. Jantung Teddy berdegup kencang. Ia mencoba meraba-raba mencari sesuatu untuk membela diri. Kau akan membayar. Kau akan membayar atas pengkhianatan ini. Suara tuyul itu terdengar di dekat telinganya. Begitu dekat hingga Teddy bisa merasakan napas dinginnya. Teddy berteriak, "Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Jangan sakiti aku." Namun, teriakannya hanya dibalas dengan tawa yang semakin mengerikan. Tiba-tiba, Teddy merasakan cengkeraman dingin di kakinya. Cengkeraman itu begitu kuat, seolah ada tangan kecil yang mencengkeram erat. Ia mencoba menendang, tapi cengkeraman itu tak lepas. Lalu, ia merasakan tarikan kuat, tubuhnya terseret di lantai. Ia membentur meja, vas bunga, dan perabot lainnya. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya. "Kau melanggar! Kau melanggar!" Tuyul itu terus berteriak. Suaranya semakin melengking. Teddy mencoba bangkit, tapi ia merasa ada sesuatu yang mencekiknya. Tangannya meraba lehernya, mencoba melepaskan cengkeraman tak kasat mata itu. Napasnya mulai tersengal-sengal. Ia melihat bayangan kecil melayang-layang di depannya. Matanya merah menyala dalam kegelapan. Itu adalah tuyul, yang kini menunjukkan wujud aslinya yang mengerikan. Teddy meronta, berusaha sekuat tenaga. Namun, ia tak berdaya melawan makhluk gaib itu. Cengkeraman di lehernya semakin kuat. Pandangannya mulai kabur. Ia merasakan sakit yang luar biasa, seolah ada ribuan jarum yang menusuk tubuhnya. Sebelum kesadarannya benar-benar hilang, ia mendengar tawa terakhir tuyul yang menusuk telinga. Tawa kemenangan yang dingin dan kejam. Teddy terjatuh. Tubuhnya kejang-kejang, dan napasnya terhenti. Malam itu, di rumah megahnya, Teddy membayar harga atas perjanjian yang dilanggar. Pagi harinya, suasana di desa Demak gempar. Salah satu karyawan Teddy datang ke rumah untuk membuka toko, namun ia menemukan pintu rumah terbuka sedikit dan suasana yang aneh. Ia masuk ke dalam, dan pemandangan yang menyambutnya membuat darahnya berdesir. Teddy tergeletak di ruang tengah, tubuhnya kaku dan pucat. Matanya melotot, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajalnya tiba. Di lehernya, terdapat bekas cekikan yang kebiruan, dan di sekujur tubuhnya terdapat luka-luka aneh, seperti cakaran kecil namun dalam. Karyawan itu berteriak histeris, memanggil tetangga. Dalam sekejap, rumah Teddy dipenuhi kerumunan warga yang penasaran sekaligus ketakutan. Polisi segera datang untuk melakukan penyelidikan. Mereka memeriksa setiap sudut rumah, mencari petunjuk, tapi tidak ada tanda-tanda perampokan atau pembunuhan. Pintu tidak didobrak, barang-barang berharga tidak ada yang hilang. Kematian Teddy dianggap tidak wajar. Namun, di tengah kerumunan warga, bisik-bisik mulai terdengar. "Pasti ini karena pesugihan," kata seorang ibu-ibu. "Sudah kuduga, kekayaan mereka tidak mungkin didapat dengan cara yang bersih." "Benar. Aku pernah dengar Teddy dan Salmah sering mendatangi dukun di ujung hutan," sahut yang lain. "Pasti tuyulnya marah karena tidak disusui lagi." Desas-desus tentang pesugihan tuyul yang dilakukan Teddy dan Salmah menyebar dengan cepat di seluruh desa. Kisah-kisah horor tentang tuyul yang meminta tumbal jika perjanjian dilanggar kembali mencuat. Kematian Teddy yang misterius ini semakin menguatkan keyakinan warga bahwa mereka memang melakukan perjanjian gelap. Rumah megah Teddy yang dulu menjadi simbol kesuksesan, kini berubah menjadi tempat angker yang dihindari semua orang. Berita kematian Teddy akhirnya sampai ke telinga Salmah. Ia sedang menikmati hidup barunya yang mewah bersama Rudy di sebuah kota yang jauh. Saat membaca berita daring di ponselnya, matanya membulat. Teddy meninggal dunia. Awalnya, ia merasakan sedikit rasa bersalah, tapi perasaan itu cepat tergantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Akhirnya, gumamnya dalam hati, "Akhirnya aku bebas. Perjanjian itu sudah berakhir." Rudy yang berada di sampingnya, melihat ekspresi Salmah. "Ada apa, sayang?" Salmah tersenyum tipis. "Tidak ada apa-apa. Hanya kabar buruk dari masa lalu. Tapi itu tidak penting lagi. Sekarang kita benar-benar bebas, Rudy. Bebas dari segalanya." Ia tidak tahu bahwa kelegaan itu hanyalah semu. Kutukan pesugihan tuyul tidak semudah itu diputus. Dan malam Jumat berikutnya akan datang lagi.
Salmah dan Rudy menikmati kehidupan baru mereka di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Dengan uang hasil curian dari Teddy, mereka hidup bergelimang harta. Salmah membeli pakaian-pakaian desainer, perhiasan mahal, dan sering menghabiskan waktu di salon kecantikan. Rudy pun tak kalah. Ia membeli mobil sport impiannya dan sering menghabiskan malam di klub-klub malam. Mereka berdua merasa seperti terlahir kembali, bebas dari bayang-bayang masa lalu yang kelam di Demak. Salmah yakin, dengan kematian Teddy, perjanjian pesugihan itu telah berakhir. Ia tidak perlu lagi menyusui tuyul yang menjijikkan itu. Ia tidak perlu lagi merasa takut akan konsekuensi dari perjanjian gelap itu. Setiap pagi, ia bangun dengan senyum di wajahnya, menikmati kebebasan dan kemewahan yang ia miliki. "Kita berhasil, Rudy," katanya suatu malam, saat mereka makan malam di restoran mewah. "Kita berhasil lolos dari semua itu. Sekarang, kita bisa hidup bahagia selamanya." Rudy tersenyum, mengangguk setuju. "Tentu saja, sayang. Kita pantas mendapatkan ini semua. Kita sudah terlalu lama menderita." Namun, di balik semua kemewahan dan tawa, ada sesuatu yang mulai mengganggu Salmah. Terkadang, ia merasa seperti ada hembusan angin dingin yang melintas di dekatnya, meskipun jendela tertutup rapat. Terkadang, ia mendengar suara cekikikan samar di tengah malam, yang ia coba abaikan sebagai imajinasinya sendiri. Ia juga sering terbangun dari tidur dengan perasaan gelisah, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Salmah mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek dari trauma masa lalu. Ia berusaha keras untuk melupakan semua tentang tuyul dan perjanjian itu. Ia sibuk berbelanja, berpesta, dan menghabiskan waktu bersama Rudy, mencoba mengubur dalam-dalam perasaan aneh itu. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat firasat buruk itu menghantuinya. Terutama saat malam menjelang. Ia mulai merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahu mengapa. Tapi ada sesuatu yang memberitahunya bahwa malam Jumat akan segera tiba. Malam Jumat, yang dulu selalu menjadi momok baginya. Ia mengira sudah bebas, tapi bayangan gelap itu seolah tak pernah benar-benar meninggalkannya. Malam Jumat kembali menyapa. Salmah merasa gelisah sejak sore hari. Firasat buruk itu semakin kuat, membuat perutnya mulas dan tangannya dingin. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menonton televisi bersama Rudy, tapi pikirannya terus melayang. Rudy yang melihat kegelisahan Salmah, bertanya, "Ada apa, sayang? Kau terlihat tidak nyaman." Salmah hanya menggeleng. "Tidak apa-apa, Rudy. Mungkin aku hanya lelah." Namun, saat jam menunjukkan tengah malam, hawa di apartemen mewah itu tiba-tiba berubah. Suhu ruangan turun drastis, membuat bulu kuduk Salmah berdiri. Lampu-lampu di apartemen mulai berkedip-kedip, lalu padam satu persatu, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Rudy terkejut. "Ada apa ini? Listrik mati." Tiba-tiba, suara tawa cekikikan yang familiar memenuhi ruangan. Tawa itu dingin, melengking, dan penuh dendam. Salmah langsung mengenalinya. Itu adalah suara tuyul. Darahnya seolah membeku, tubuhnya kaku di tempat. Rudy tidak mendengar suara itu. Ia hanya merasakan hawa dingin yang aneh. "Suara apa itu, sayang?" tanyanya. Suaranya sedikit panik. "Tuyul," bisik Salmah. Suaranya nyaris tak terdengar. "Dia datang." Rudy mengerutkan kening. "Tuyul apa?" "Kau mengigau, sayang." Namun, ia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, sebuah vas bunga di meja terlempar dengan keras, pecah berkeping-keping. Rudy terkesiap, matanya membulat. "Apa itu?" Salmah tidak menjawab. Ia hanya bisa menatap kosong ke arah kegelapan. Di sana, di sudut ruangan, ia melihatnya. Sosok kecil dengan mata merah menyala, melayang-layang di udara. Tuyul itu telah datang, jauh-jauh dari Demak, untuk menagih janji. "Kau melarikan diri. Kau melanggar perjanjian." Suara tuyul itu terdengar jelas di telinga Salmah, meskipun Rudy tidak mendengarnya. "Kau pikir kau bisa lolos dariku?" "Tidak akan." Tuyul itu melesat cepat ke arah Salmah. Salmah berteriak histeris. Ia mencoba berlari, tapi kakinya terasa lumpuh. Rudy yang kebingungan mencoba meraih Salmah,
tapi tangannya menembus udara kosong, seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi. Salma merasakan cengkeraman dingin di lehernya, cengkeraman yang sama persis seperti yang dialami Teddy. Napasnya tersengal-sengal. Ia mencoba meronta, mencakar udara, tapi tak ada yang bisa ia sentuh. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhnya, seolah ada ribuan jarum yang menusuknya. Matanya melotot, melihat tuyul itu tersenyum kejam di depannya. Rudy berteriak panik. "Salma, ada apa? Siapa di sana?" Ia mencoba menyalakan lampu, tapi tidak berhasil. Ia hanya bisa melihat bayangan Salma yang kejang-kejang, sebelum akhirnya tubuhnya terkulai lemas di lantai. Malam itu, di apartemen mewahnya, Salma membayar harga atas pengkhianatan dan pelariannya. Kutukan pesugihan itu tak pernah benar-benar putus. Keesokan paginya, Rudy terbangun dengan kepala pusing dan perasaan campur aduk. Ia tidak ingat banyak tentang kejadian semalam, hanya kegelapan, teriakan Salma, dan hawa dingin yang menusuk. Ia memanggil-manggil nama Salma, tapi tidak ada jawaban. Saat ia menemukan tubuh Salma tergeletak di lantai ruang tamu, ia langsung berteriak histeris. Wajah Salma pucat pasi, matanya melotot, dan di lehernya terdapat bekas cekikan yang sama persis seperti yang ia lihat di berita kematian Teddy. Polisi segera datang ke apartemen mewah itu. Sama seperti kasus Teddy, tidak ada tanda-tanda perampokan atau pembunuhan. Kematian Salma pun dianggap tidak wajar. Berita kematian Salma, sang juragan kaya raya yang baru saja pindah ke kota, dengan cepat menyebar hingga ke Demak. Warga desa yang mendengar kabar itu tidak terkejut. "Sudah kuduga," kata mereka. "Pasti tuyulnya yang balas dendam." Kisah Teddy dan Salma, pasangan miskin yang mendadak kaya raya karena pesugihan tuyul, dan berakhir tragis karena melanggar perjanjian, menjadi buah bibir di seluruh Demak. Cerita itu menjadi peringatan bagi siapapun yang tergoda untuk mengambil jalan pintas demi kekayaan. Rudy, yang masih syok dan ketakutan, segera melarikan diri. Ia tidak peduli lagi dengan harta Salma. Ia hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari kutukan yang mengerikan itu. Ia menyadari, kekayaan yang mereka nikmati selama ini adalah hasil dari perjanjian gelap yang menuntut tumbal nyawa. Desa Demak kembali tenang. Namun kisah Teddy dan Salma menjadi legenda horor yang diceritakan turun-temurun. Sebuah pengingat bahwa kekayaan yang didapat dari jalan sesat akan selalu menuntut harga yang sangat mahal, bahkan nyawa. Dan bahwa janji dengan makhluk gaib tidak akan pernah bisa diputus semudah membalikan telapak tangan. Tuyul itu, dengan mata merah menyala dan tawa cekikikan dinginnya, akan selalu ada, menunggu tumbal berikutnya jika ada yang berani melanggar perjanjian. Kisah Teddy dan Salma berakhir tragis, meninggalkan luka dan pelajaran pahit bagi seluruh warga desa Demak. Rumah megah yang mereka tinggalkan kini terbengkalai, menjadi saksi bisu atas ambisi gelap dan keserakahan yang berujung pada kehancuran. Tidak ada lagi tawariang atau pesta pora, yang tersisa hanyalah keheningan mencekam dan aura seram yang menyelimuti setiap sudutnya. Kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut, bukan sebagai dongeng heroik, melainkan sebagai peringatan. Pesan moral yang paling jelas terukir dalam kisah ini adalah bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Teddy dan Salma, yang awalnya hanya ingin keluar dari kemiskinan, justru terperangkap dalam lingkaran setan yang jauh lebih mengerikan. Mereka mengorbankan iman, moral, dan bahkan kemanusiaan mereka demi harta yang fana. Kekayaan yang didapat dengan cara kotor tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Sebaliknya, harta tersebut datang dengan harga yang sangat mahal, yaitu ketenangan jiwa dan keselamatan diri. Kesombongan dan keangkuhan yang muncul setelah mereka kaya adalah bukti nyata bahwa jalan pintas menuju kemewahan hanya akan melahirkan sifat-sifat buruk yang pada akhirnya menghancurkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Selain itu, cerita ini juga menekankan pentingnya kesetiaan dan kejujuran. Pengkhianatan Salma terhadap Teddy, dengan berselingkuh dan mencoba melarikan diri, tidak hanya menghancurkan pernikahan mereka tetapi juga memicu murka tuyul yang kelaparan. Perjanjian gelap tidak bisa diputus dengan melarikan diri, apalagi dengan mengkhianati orang lain. Setiap tindakan pasti memiliki konsekuensinya, dan dalam kasus ini, konsekuensinya adalah nyawa. Kematian tragis Teddy dan Salma di tempat yang berbeda, dengan kondisi yang sama, menjadi bukti bahwa kutukan dari pesugihan tuyul akan terus mengejar siapapun yang terikat dengannya, dimanapun mereka bersembunyi. Pada akhirnya, kisah Teddy dan Salma menjadi cermin bagi kita semua, bahwa kesabaran,
kerja keras, dan keimanan adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang layak dan berkah. Jalan pintas yang ditawarkan oleh kegelapan mungkin terlihat menggiurkan, namun di balik kilauan harta, selalu ada tumbal yang menanti. Di desa Demak, di bawah rembulan, para orang tua masih sering menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa harta benda yang paling berharga di dunia ini adalah hati yang bersih dan jiwa yang damai, bukan tumpukan uang atau kemewahan yang fana.